Nature Revolution Indonesia untuk hadir kembali. Ini pertemuan kami yang kedua dengan SMKN 5 Kendari ya. Bagaimana kabar hari ini? Terima kasih Bapak Ibu Guru juga. Semoga dalam keadaan baik juga. Dan ya, di sini saya bersama leader program dari Waste Management ada Kang Setiawan. Kembali hadir di SMK 5. Nah, harapan kami nanti kita akan ada bentuk kerjasama ke depannya kalau antara Nature Revolution dengan SMK 5. Jadi harapannya kami nanti di SMK 5 nanti ada bank sampah, ada pengelolaan sampah-sampah anorganik terutama. Kemudian nanti kami juga kirimkan beberapa volunteer dari negara Eropa untuk singgah di sini. Kita mungkin belajar bersama, berkegiatan bersama atau seperti apa. Kali ini saya persingkat saja. Untuk kali ini kami hanya sekedar istilahnya mengenalkan beberapa jenis plastik yang bisa didaur ulang. Pada umumnya ini kan sementara di Kota Kendari ini dengan 350.000 penduduk yang berada di Kota Kendari ini, rata-rata hampir 90% penduduk Kota Kendari itu tidak pernah memilah sampahnya. Yang selanjutnya masuk di TPA Puwatu, itu pun di TPA Puwatu hanya sekitar 200 ton dari total volume 270 ton. Nah, 70 ton itu nggak tahu, nggak jelas. Ada yang dibakar, ada yang dibuang ke laut dan segala macam. Termasuk SMK 5 saya lihat masih bakar di depan. Jadi alangkah bahaya sekali andai kata kita sampai mencium asap dari pembakaran sampah plastik, karena di situ kan ada beberapa kandungan racun yang seperti dioksin dan segala macam dari senyawa polimer itu kan. Sekali kita mencium itu kan pasti beda, kadang sesak. Kemudian efek negatif berikutnya itu bisa memicu kanker yang ada dalam tubuh kita. Makanya kalau orang-orang sekarang mungkin usianya nggak terlalu panjang, nggak kayak orang-orang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan, kalau nenek kita itu kan dulu mungkin pembungkusnya masih pakai daun atau apa gitu. Kalau sekarang kan semuanya serba plastik. Itu salah satu bahayanya. Kemudian yang sering terabaikan juga adalah ketika kita mengkonsumsi, terutama kalau kebetulan saya pendatang 2018 saya masuk Kota Kendari. Itu kalau Kota Kendari itu masih banyak kebiasaan mengkonsumsi nasi kuning yang berbungkus styrofoam. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Jadi styrofoam itu tidak diperkenankan untuk makanan karena dia bersifat polimer, mudah memuai. Jadi nasi kuning posisi hangat ditutup, dia akan terurai dengan makanan tersebut. Jadi ada kandungan sterinnya, kita masuk juga penyakit lagi. Termasuk kalau kita membuang sampah sembarangan. Semua sampah yang ada di laut sebetulnya berasal dari daratan. Jadi 80% sampah yang kita buang di daratan itu nanti endingnya akan ke laut. Ke laut sampah terurai menjadi serpihan kecil, mungkin sudah ke nanomikro itu, menempel di plankton, dimakan ikan konsumsi kita. PET rata-rata biasanya untuk kemasan air minum biasanya. Kodenya di sini 01 biasanya ada. Nah, ini kalau di daur ulang itu biasanya kalau zaman dulu itu jadi polyester. Teman-teman ada yang tahu polyester? Jadi polyester itu kayak semacam benang sintetis yang biasanya kalau orang-orang zaman dulu orang-orang kaya itu dia pakai untuk kasur tanda kuning itu yang ada kayak benang putih itu. Ya, ulang sangat diperkenankan harus didaur ulang karena efeknya kalau terbuang sia-sia atau dibakar itu sangat berbahaya. Jadi seperti ini. Ini untuk hasil produk daur ulangnya itu nanti dia akan menjadi produk-produk seperti ini lagi atau produk yang lain. Bisa juga menjadi kantong plastik. Nah ini. Jadi dalam yang saya tanyakan dalam mekanisme pengumpulan sampahnya ini, misalkan sudah kami kumpulkan, sudah terkumpul semua, entah itu nantinya sudah terpilah atau belum sesuai dengan jenisnya, bagaimana nanti penjualannya, proses penjualannya? Jemputan, pembelian itu kami cover. Jadi nanti setelah terkumpul di sini misalkan, itu ibu tinggal diperkenalkan dulu, kakak. Ya, jadi kalau untuk t-shirtnya memang ada logo kami, Nature Revolution Indonesia. Terus kenapa penyu? Karena ini juga salah satu hewan menolak
plastik. Dengan ini gambarnya plastik tapi agak terbalik. Sebenarnya karena ada di dalam air jadi agak terbalik. Kaos juga kami ada pembagian tumbler dan semoga ini bisa digunakan. Teman-teman ini punya privilege lah karena di banyak siswa yang ada di SMK 5, teman-teman yang dihadirkan oleh ibu dan bapak guru di sini. Jadi kami harap teman-teman OSIS ya khususnya memberikan kontribusi terbaiknya karena tentu saja ini bukan ini baru awal nih, kita masih di-share oleh tadi IG-nya Natural Pollution Indonesia yang pusatnya di